Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita sudah saling mendoakan. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita selalu sehat semuanya, dan insya Allah Allah memberikan kemudahan segalanya kepada kita untuk berbuat, berpikir dan bertindak yang baik dan untuk yang terbaik. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ucapkan, terus kita munajatkan sebagai rasa penghargaan, penghormatan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan pelajaran-pelajaran berharga dalam hidup dan kehidupan, baik di dalam kita menjalani hidup di dunia ini maupun persiapan kita untuk menuju akhirat nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sengaja hari ini saya mewakili Bupati Sumbawa Barat yang insya Allah detik-detiknya sudah akan berakhir. Karena insya Allah saya bersama Bupati Sumbawa Barat selaku pasangan terpilih 2016-2021 hari ini akan mengakhiri masa tugas kami selaku pimpinan daerah, selaku pelayan rakyat yang telah dibantu oleh Pak Sekda, Pak Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, staf ahli dan seluruh aparatur sipil negara. Yakin bahwa kami di dalam proses melaksanakan tugas kami selama 5 tahun ini sudah barang tentu banyak kesalahan yang telah kami perbuat, baik yang terucap maupun yang bersikap. Mungkin terutama saya dalam periode pertama, di tahun-tahun pertama saya harus melakukan gerakan cepat untuk bagaimana mendisiplinkan pegawai negeri, aparatur sipil negara yang sebelumnya tercecer di mana-mana. Karena memang membiasakan hal yang baik itu berat. Sama dengan sekarang pada bulan Rajab ini belum tentu kita ini puasa semuanya, karena tidak dibiasakan. Tetapi kalau dibiasakan pasti akan merasakan nyaman, dan insya Allah bagi yang berislam sesungguhnya insya Allah pasti akan melaksanakan ibadah puasa sunat bulan Rajab ini mumpung waktunya masih ada. Tetapi karena kebiasaan yang tidak dibiasakan, maka periode pertama saya bersama Bupati Sumbawa Barat saya harus turun ke bawah, ke teman-teman dinas, bahkan apel pun saya sering pimpin apel. Setiap Senin kadang-kadang ada yang disuruh berdiri, kadang-kadang ada yang harus kita suruh berhitung. Karena dasarnya masyarakat atau manusia ini, dia baru tahu ada harga dirinya ketika merasa diinjak oleh orang lain. Kadang-kadang kita tidak bisa memelihara harga diri kita ketika kita tidak diinjak oleh orang lain. Kita baru tahu ada harga diri kita manakala kita disewenang-wenangkan oleh orang lain. Jadi kadang-kadang ditindas orang lain itu ada manfaatnya. Baru kita tahu diri bahwa kita salah, baru kita tahu diri
bahwa kita itu harus disiplin dalam kita melaksanakan tugas kita sesuai dengan tugas fungsi kita masing-masing. Nah, untuk itu saya juga sering masuk ke kantor-kantor, adakan sidang. Kalau sebelumnya kadang-kadang banyak aparatur yang PPT-nya yang disuruh bekerja, sementara yang PNS-nya itu ongkang-ongkang kaki. Kadang-kadang tidak ada yang tahu tugas dan fungsinya. Kadang-kadang tidak bisa mendalami apa sih bidang yang dilakukannya. Setelah kita masuk, dan kadang-kadang ada PPT yang bisa mengalami sekalisnya, bisa mengalami kewenangan kadisnya. Dan itu terbukti di mana-mana. Kalau ini dibiarkan terus, maka sistem ini akan salah. Sebodoh-bodohnya kami menjadi pemimpin, sebodoh-bodohnya kepala dinas pasti adalah pemimpin setiap satuan tugas. Karena kita ini punya jenjang, terutama bagi aparatur sipil negara. Ini kita proses belajar. Di antara kepala dinas yang di belakang saya ini, mungkin ada yang lebih tidak bagus, mungkin lebih pintar bapak-bapak, ibu-ibu yang di depan saya ini. Tetapi kan kita harus tahu nomor urut, karena PNS ini ada urutannya, ada pangkatnya, jenjang naiknya itu step by stepnya jelas. Jadi 1, 2, 3, 4, eselonnya juga, eselon D, B, C, D, A, banyak sekali. Kenapa ini harus kita lakukan? Supaya kita tahu diri bahwa sehebat-hebat apapun kita pasti ada kelemahannya. Saya bersama Bupati Sumbawa Barat, Pak Dr. Isnu Haji Musafir, sehebat-hebatnya kami tambah bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kami bukanlah apa-apa. Tetapi di dalam kita memimpin, kita harus punya sikap, kita harus punya ketegasan di dalam bersikap, untuk bisa menjalankan setiap aturan-aturan main di dalam sistem kepemerintahan yang ada. Apalagi rakyat kita ini tidak mau tahu, pasalnya rakyat ini cuma satu, tidak pernah salah. Kalau salah kembali ke pasal 1. Kalau kita ini pasalnya 1 juga selalu salah, benar bisa disalah-salahin. Inilah risiko kita menjadi pelayan publik. Menjadi pelayan ini tidak pernah benar, selalu dilihat itu kesalahannya. Karena orang itu lebih banyak melihat salahnya orang lain walaupun 1 kali daripada kebaikan yang sudah banyak dilakukan. Dan ini harus kita pahami, dan ini manusiawi. Makanya saya sering bernarasi, marilah kita terus berprasangka baik sama kita. Karena kita ini bukanlah orang-orang yang terbaik, tetapi kita berusaha untuk berbuat yang baik-baik untuk menjadi perbuatan yang terbaik. Nah, untuk itu pada Pak Sekda, Pak Asisten, seluruh kepala dinas, kepala badan, staf ahli dan seluruh aparatur, baik ASN maupun BPD, dari tempat ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasinya selama 5 tahun telah membantu kami sehingga banyak hal yang kita raih. Kita sudah menjadikan gotong royong sebagai objek di Kabupaten Sumbawa Barat, bukan sebagai subjek. Di semua tempat, di pelosok-pelosok desa sudah menjadi budaya ini. Kita perkuatkan untuk terus kita lakukan, bahwa gotong royong ini sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat. Banyak prestasi yang kita sudah dapat, dan itu semuanya karena bantuan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Dari sisi pengawasan, alhamdulillah 5 tahun kami memimpin Kabupaten Sumbawa Barat, 5 tahun kita mendapat WTP dari BPK. Itu bukan karena kami saja, itu karena proses pelayanan yang terbaik yang telah dilakukan oleh seluruh aparatur sipil negara. Kita juga di dalam proses kedisiplinan, baru-baru ini kita mendapat penghargaan langsung dari KSN, mendapat nilai baik, dan tidak banyak
kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan tersebut. Ini semua kita capai karena kita sudah mau disiplin. Kita sudah saling bisa menghargai, walaupun kita pasti ada perbedaan, anggap perbedaan itu hal yang positif. Kita berbeda itu sunatullah. Kadang-kadang musuh itu bisa menjadi cermin yang baik bagi kita. Karena kadang-kadang teman itu bisa menjadi racun terbaik bagi kita juga untuk menghentikan kita. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak suka dengan saya, ada positifnya. Ada juga negatifnya pasti. Yang suka dengan saya, dengan Pak Bupati juga ada positifnya, tapi juga ada negatifnya. Makanya saya sering bilang, saya tidak butuh orang menjadi penjilat. Saya tidak butuh harus selalu dihormati oleh orang lain. Karena saya yakin, saya pasti akan turun kembali. Kami, saya, dan Dr. Bismillahirrahmanirrahim pasti akan menjadi rakyat biasa kembali. Dan ini terbukti, mau dilantik enggak jadi. Karena kami ini berakhir pada tanggal 16 dan 17 ini adalah terakhir. Jadi insya Allah informasinya kami akan dilantik kembali secara virtual di masing-masing kabupaten kota tanggal 26 Februari, tepatnya hari Jumat. Akan dipimpin langsung oleh gubernur dari kantor gubernurnya dan kita di sini, dan itu tetap melaksanakan protokol kesehatan. Betapa mengerikan yang namanya COVID-19, sampai kita pelantikan pun dibuat protokol khusus yang masuk ke dalam ruangan yang kita hanya 25 orang. Padahal kita tiap hari ngumpul seperti ini. Ternyata yang paling penting itu menghindari orang berjalan jauh atau keluar daerah, terutama bagi aparatur sipil negara. Jadi nanti diantar sama Pak Agus Patria pada Pak Sekda. Tapi dua tempatnya, masing-masing dua tempatnya. Agus Patria 2, di sini 1 dan di Sumbawa. Diantarkan mungkin penyerahan paripurna nota tugasnya. Nah, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu, walaupun kami pergi, tapi pasti akan kembali. Jadi kita pasti akan ketemu kembali. Insya Allah kita akan berpisah hanya 10 hari, dan saya sama Pak Bupati akan merasakan menjadi hidup, menjadi warga biasa kembali. Nah, ini adalah cara Allah untuk menguji kita. Mampu nggak saya dan Pak Bupati, Pak Dokter untuk tidak post-post sindrom di dalam memegang jabatan dan setelah itu tidak pulang jabatan. Tidak gampang Bapak-Bapak Ibu sekalian. Karena yakin Bapak Ibu juga sudah merasakan pindah dari dinas satu ke dinas yang lain saja. Kadang-kadang Bapak-Bapak Ibu-Ibu ada yang ngomel, ada yang ngamuk. Banyak hal. Tidak gampang, apalagi ini kita lepas sesuatu yang akan bisa untuk kita dapatkan kembali. Nah, untuk itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sekda, Pak Asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepada seluruh aparatur sipil negara. Kami sadar kami ini bukan siapa-siapa, kami ada karena Bapak-Bapak Ibu sekalian, dan dukungannya sudah kita buktikan bahwa rakyat Sumbawa Barat memberikan kepercayaan kembali kepada kami. Sekitar hampir 74%, hampir 75% rakyat Sumbawa Barat telah memberikan dukungannya. Itu kenapa? Karena ini adalah kerja bersama bagi rakyat memberikan kepercayaan kepada kami dan kita semua sebagai aparatur untuk terus melanjutkan proses pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita akan lebih baik, karena pekerjaan kita akan sangat berat. 5 tahun ini sudah diberikan apresiasi dengan 74% oleh rakyat Sumbawa Barat. Dukungan yang begitu luar biasa, dari angka 40 naik ke angka 74 sampai 75%. Ini tidak gampang. Masalah orang yang ada yang tidak pilih kami, itu juga luar biasa. Mereka berani berbeda dengan sikapnya yang jelas. Yang penting kita jangan sampai untuk saling menghina, menghujat di antara yang satu dan yang lainnya. Setiap pilihan pasti ada hikmahnya bagi kita semuanya. Mari Bapak Ibu sekalian,
kita kembali mengevaluasi diri dan kita persiapkan diri. Insya Allah tanggal 26 Februari kami akan kembali bersama Bapak-Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, saya berharap dengan pelaksanaan hari raya Pasca nanti, Bapak Ibu sekalian tetap berjalan normal. Siapapun pemimpin, siapapun sistemnya sudah berjalan dengan baik, harus ada niat untuk saling menghargai dan menghormati. Kita boleh pintar secara pendidikan, tetapi kadang-kadang ada orang pintar, tetapi nasibnya berbeda dengan yang tidak baik pendidikannya. Untuk itu tetap kita saling menghargai, karena kita pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangannya. Mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh rakyat Sumbawa Barat. Juga kami ucapkan banyak terima kasih dan telah memberikan apresiasi dan dukungannya selama 5 tahun ini, sehingga banyak prestasi dan apresiasi yang kita dapat untuk Kabupaten Sumbawa Barat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.